Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadihi iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah ibadillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di masjid kita Masjidul Husnul Khatimah. Seperti biasa kita melanjutkan kembali pelajaran kita tentang fikih ya. Kaitan malam hari ini kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, fikih pengurusan jenazah. Kemudian yang sudah kita sebutkan kemarin yakni tentang kaitan apa saja yang dilakukan ya, apa saja yang kita lakukan kepada orang yang sedang sakaratul maut. Kemarin kita sudah sebutkan 2 poin ya, 2 poin. Yang pertama kita talkinkan, kemudian yang kedua adalah dihadapkan ke kiblat. Jadi menghadapkan kiblat itu ada 2 cara yang sudah kita sebutkan kemarin. Kemudian ada sedikit PR yang ditanyakan oleh Kakanda kemarin ya, Pak Burhan tentang talqin orang yang sudah dikubur. Kalau kemarin kita sebutkan talqin tentang mayit. Talqin adapun tentang talqinkan orang yang di dalam kubur, terdapat juga riwayat dan juga ada beberapa ulama ya yang berpendapat tentang kebolehannya. Salah satunya adalah mazhab Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan boleh mentalkinkan orang yang sudah dikubur ya. Yang pertama berdasarkan hadis yang umum kemarin yang kita sebutkan tentang talqin itu, lakinu mautakum la ilaha illallah. Di situ sebagian pendapat jadi kata maut, lakinu mautakum, talkinkan orang yang mati. Jadi kata maut di sini dimaknai dengan orang yang sudah mati, bukan orang yang belum mati. Tapi yang masyhur dan yang menurut pendapat jumhur, al maut di sini, mautakum di sini adalah orang yang sakaratul maut. Tapi sebagian ulama mengatakan orang yang sudah mati. Nah, makanya mereka membolehkan mentalkinkan orang yang sudah dikubur. Dan ini dikuatkan oleh hadis, kita akan bacakan di sini. Ya, kita akan bacakan dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, tidak ada hadis ini. Makanya ana pakai kitab yang lain. Tentang perkara hukmu talqinu ba'da dafan. Jadi hukum mentalkinkan mayit setelah selesai dikuburkan. Saya bacakan hadisnya. Di sini saya bacakan saja. Sebetulnya saya sampaikan secara lisan saja cukup sebetulnya ya. Tapi ini untuk menguatkan ya. Untuk menguatkan antum atau yang mungkin di rumah yang dengar ya, jangan biar ndak ini kan kata ustadz saja kan, biar ndak seperti itu. Makanya anda bacakan hadisnya. Anda bacakan ya tulisan di sini. Istihabba ba'd ahlul ilmi wa Syafi'i ayyulakina al-mayyit. Dianjurkan oleh sebagian ulama, termasuknya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, untuk mentalkinkan orang yang mati ya, orang yang mati. Ada berapa kacamata? Gabu. Ini hurufnya agak kecil, tidak beda dengan syukur. Bismillah. Kelihatan. Mana? Oh ini. Nah, di sebagian ulama menganjurkan ya, termasuk dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala,
yakni mentalkinkan mayit. Ayyulaqqanal mayyit ba'da dafan, yaitu mentalkinkan mayit sesudah dikuburkan. Jadi setelah selesai proses penguburan, mayit ditalkinkan. 5 rawahu Sa'id bin Mansur, berdasarkan riwayat Sa'id bin Mansur an Rasyid bin Sa'ad, dari Rasyid bin Sa'ad radhiyallahu taala an, wa Damrah bin Habib, ya, wa Hakim bin Amir, qalu, mereka mengatakan, idza suwi 'alal mayyit qabri, apabila kubur sudah diratakan, jadi mayit sudah dimasukkan kubur, semua sudah rata, sudah selesai proses penguburan itu. Wan sarafan nasu anhu, dan orang-orang sudah mulai berpergian pulang katanya, jadi para pengiring jenazah itu sudah mulai berpulangan, ya. Kanu, ya, maka para sahabat, ya, orang-orang terdahulu, yastahibuna ayyuqalu lil mayyit inda qabrihi, mereka menganjurkan kepada mayit tadi di sisi kuburnya diucapkan, ya fulan qul la ilaha illallah, wahai fulan ucapkan la ilaha illallah. Ini riwayat pertama ya, nanti kita sebutkan riwayat yang lain. Wahai fulan ucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah salasa marrat, dianjurkan diucapkan 3 kali. Jadi di sini para salaf, para sahabat ini, ya, mereka kebiasaan mereka seperti itu. Apabila semua tapi ini tidak pada keadaan orang-orang sedang ramai, tidak, tapi ada tinggal kerabat beberapa orang, maka dianjurkan seperti itu, dari dalam keadaan yang sudah tenang dalam dikubur itu, ya. Ya fulan qul, setelah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ya, 3 kali, dan wahai fulan ucapkan lagi rabbi Allah, ya, wa dinil Islam wa nabi Muhammad suman sorifa, ya, ucapkanlah agamaku Rabbku adalah Allah, ya, kemudian agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru mereka tinggalkan, kerabat-kerabat tadi meninggalkan kubur. Nah, jadi ini menurut riwayat-riwayat yang ada. Nanti kita jelaskan riwayatnya nanti seperti apa. Nanti memang ada beda pendapatnya ulama tentang riwayat ini. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan oleh wa qad dzakara hadzal athar al-hafidz fi talkhis, disebutkan oleh al-hafidz dalam talkhisnya, wa sakata anhu. Al-hafidz tidak berkomentar tentang riwayat ini, maksudnya diam saja, tidak ada komentar hasan sahih, ya, berarti diam, tanda setuju, tapi tidak tahu derajatnya seperti apa. Wa ruwiya at-Tabrani min hadithi Abi Umamah. Nah, ini yang panjang ini sedikit hadisnya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari hadis Abu Umamah annahu qala, bahwasanya dia berkata, idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turabu ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'sin. Apabila salah seorang di antara kalian, di antara ikhwan kalian meninggal, kemudian kalian kuburkan, lalu kuburannya sudah rata, artinya sudah selesai, ya, pemakamannya itu, semua prosesinya, falyakum ahadukum ala ra'si qabrih, maka hendaknya salah seorang di antara kalian berdiri di bagian kepala kubur itu, di sisi kepala kubur, ya. Summa liyaqul, dan dia hendaknya mengucapkan, ya fulan ibni fulanah, wahai fulan anak fulanah, ya, ya fulan ibni fulanah fa innahu yasma'uhu wa la yujib. Ketahuilah bahwasanya mayat itu mendengar suara kalian, tapi dia tidak menjawab. Artinya kita yang tidak bisa mendengar suara mereka, mereka mendengar suara kita. Ya, makanya Nabi mengajarkan salam ketika masuk ke kubur. Tidak mungkin kita salam kepada orang yang tidak mendengar, mereka mendengar. Ya, maka ini dalil-dalil menunjukkan mereka mendengar. Ya, mereka hidup itu sebagaimana kita hidup, hanya saja ada barzakh, ada pemisah antara kita dan mereka. Nah, tapi yang kita tidak tahu urusan mereka, mereka tahu urusan kita, ya. Jadi tidak aneh. Kalau kita tahu urusan mereka, repot ini, ya. Ya, ini salah satu hikmahnya, ya, salah satu hikmahnya. Tapi mereka tahu urusan kita, hanya saja mereka tidak kembali lagi. Kemudian kita lanjutkan hadisnya.
Wahai fulan bin fulana, ya, jadi dipanggil namanya fulan bin fulana, fa inna yasma'uhu wa la yujib. Maka sesungguhnya dia mendengarkan kalian tapi dia tidak menjawab. Tsumma yaqul, kemudian ucapkan ya fulan bin fulana, dipanggil lagi wahai fulan bin fulana, fa innahu yastawi qa'idan. Kalau kamu dalam panggilan kedua dia akan duduk. Dia bangun duduk itu. Summa yaqul ya fulan bin fulanah, kemudian ucapkan lagi wahai fulan bin fulanah, fa innahu yaqul arsadana rahimakallah. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita semua dan mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Jadi itu jawaban ahli kubur kepada orang yang memanggil, ya. Jawaban ahli kubur kepada orang yang memanggil. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak sadar, kalian tidak tahu, tidak dengar kalian. Ya, kata Nabi. Falyakul, dan hendaklah ucapkan, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya. Ingatlah apa yang kamu keluar dari dunia ini. Syahadati alla ilaha illallah, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Jadi ini diajarkan syahadat, ya. Jadi ingatlah ketika kamu keluar di dunia ini, dilahirkan di dunia ini dengan satu kalimat, ya, anna syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi diajarkan syahadat. Jadi suruh ingat maksudnya ini. Wa annaka radita billahi rabban, dan ingatlah bahwasanya engkau telah ridho Allah sebagai Rabbmu, wa bil islami dinan, dan Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabiyan, dan Muhammad sebagai nabi. Wabil Qur'ani imaman, dan Al-Qur'an sebagai pemimpin, imam. Fa inna munkaron wa nakiron ya'khudhu kullu wahidin biyadin sahibihi wa yaqulu intalik bina ma yuq'aduna inda man lukina hujjatahu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau sudah selesai diucapkan seperti itu, maka mungkar dan nakir akan berkata kepada salah satunya, maital laura, kita pergi sudah. Ini orang sudah diajarkan. Ini orang sudah diajarkan, ya. Kemudian faqala rajulun, maka sebagian sahabat bertanya kembali kepada Nabi. Jadi ini Nabi yang mengajar, ya. Nabi yang mengajarkan kepada para sahabat. Nah, kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, fa in lam ya'rif ummahu qal yansibuhu ila ummihi Hawa. Ya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tidak tahu nama ibunya? Ya, bagaimana kalau kita tidak tahu nama ibunya? Ya, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasabkanlah kepada Hawa, istri Adam alaihissalam. Ya, ini juga dalil menunjukkan bahwasanya orang yang tidak diketahui nasabnya boleh disebutkan ibunya. Ya, dinasabkan kepada ibunya. Ya. Maka sebagian ulama yang tidak setuju dengan riwayat ini juga membantah bahwasanya, ya, di sini di antara satu yang aneh, yang ganjal adalah kenapa Nabi mengajarkan mentalkinkan sahabat yang jelas-jelas diketahui tapi dinasabkan kepada ibunya. Menurut ulama yang tidak sependapat dengan hadis ini. Nanti kita sebutkan siapa saja mazhab yang tidak setuju dengan hadis ini. Kita sebutkan nanti. Nah, kemudian selanjutnya setelah selesai diajarkan seperti itu, kalau tidak tahu nasab ibunya, maka dinasabkan kepada Hawa. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, dia mengatakan wa isnaduhu sholih, sanadnya baik, tidak ada masalah, maksudnya tidak ada masalah dalam sanadnya. Wa qad qawahu Diya'u fi ahkamihi, ad-Diya' mengatakan, menguatkan pendapat riwayat ini, ya. Wa fi isnadihi Asim bin Abdullah wa huwa dhaif. Sebagian ulama berpendapat di dalam hadis ini ada sanad Asim bin Abdullah dan dia perawi yang dhaif, ya. Sebagian ulama ini. Wa qala Al-Haythami mengatakan ba'da'an nasaqahu, setelah beliau meneliti tentang ini, fi isnadihi jama'ah lam a'rifu, ya. Al-Haythami mengatakan dalam sanad hadis ini ada sekelompok orang yang saya tidak kenal. Ya, saya tidak kenal. Qala An-Nawawi. Di sini An-Nawawi menjelaskan dari hadis ini, kemudian komentar ulama dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan hadal hadis wa in kana dhaifan. Ya.
Hadis ini kata Imam An-Nawawi sekalipun dhaif fayusta'nasu bihi, maka tetap diamalkan hadis ini ya. Wa qad ittafaqu ulama'ul muhadditsina wa ghairihim ala al-musamahatu fi ahaditsil fadhail targhib wa tarhib. Karena para ulama ya, para ulama telah bersepakat, bahkan di sini Imam An-Nawawi mengatakan ittifaq, sepakat. Jadi hampir tidak ada yang berselisih bahwasanya hadis-hadis seperti ini yang serupa dengan ini yang berbicara tentang fadilah amal, keutamaan amal, maka diamalkan, boleh diamalkan, tidak masalah diamalkan, kata Imam An-Nawawi. Wa qad iqtadda bi syawahidi hadis, dan hadis ini dikuatkan oleh hadis yang lain, kata Imam An-Nawawi. Was'alu lahu at-tathbit, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dikuatkan, di tathbit, dia ini dikokohkan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir tadi. Nah, kata Imam An-Nawawi, hadis ini menguatkan hadis tadi sekalipun menurut sebagian ulama lemah, dhaif ya hadis ini. Kemudian di sini juga ada komentar ya, ada komentar kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa wasiyatu Umar ibn al-As wa huma sahihani, dan riwayat ini sama sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn al-As bahwasanya keduanya sahih. Walam yazal ahlu Syam ala amali bihada fi zamani man yuqtadi bihi ilal an, dan orang-orang Syam mengamalkan riwayat ini sampai sekarang, kata Imam An-Nawawi tadi, sampai di zaman Imam An-Nawawi itu di negeri Syam, dari zamannya para sahabat sampai zamannya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kegiatan ini masih diamalkan. Dan kalau di Indonesia ini biasanya NU yang melaksanakan. Itu pun sekarang sudah mulai hilang saya lihat. Kecuali yang meninggal itu adalah orang-orang yang punya kedudukan seperti ulama di antara mereka ya, para kiai, itu yang masih diam. Tapi kalau secara umum masyarakat sudah meninggalkan kebiasaan ini. Tapi di sini ada riwayat seperti itu. Maka intinya tadi kata Imam An-Nawawi tadi tidak bisa diingkari, kata Imam An-Nawawi, maka tidak mengapa orang yang melaksanakan. Nah, di sini ada pendapat lain tentang ini. Wa dhahabatil Malikiyah fil masyhur anhum, dan sebagian mazhab Malikiyah, pengikut Imam Malik yang paling masyhur di antara kalangan mereka adalah, dan juga wa ba'dul Hanabilah, sebagian mazhab Hambali, ila anna talqina makruh, yaitu talqin mayit hukumnya makruh ya. Dari mengamalkan riwayat-riwayat tadi justru hukumnya makruh menurut sebagian Malikiyah dan sebagian Hanabilah. Wa qala al-Artham, ya, dan berkata Al-Atham, qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, hadzal ladzi yasna'unahu, ya, hadzal ladzi yasna'unahu, inilah yang dilakukan oleh orang-orang ketika mayit dikubur, mereka mentalkin ya. Dikatakan kepada Imam Ahmad, idza dufinal mayit, ketika mayit dikuburkan, yakifur rajulu wa yaqul, bahwasanya seorang laki-laki berdiri dan mengatakan, ya fulan bin fulan, wahai fulan bin fulanah, qala ma ra'aitu ahadan yaf'aluhu ila ahli Syam. Imam Ahmad diam dan mengatakan, saya tidak pernah melihatkan orang-orang mengamalkan itu kecuali penduduk Syam, kata Imam Ahmad. Hina mata Abul Mughirah, ketika meninggalnya Abu Mughirah. Jadi Imam Ahmad tidak berkomentar, tapi dia mengatakan bahwasanya tidak ada yang mengamalkan ini kecuali penduduk Syam, gitu saja. Jadi tidak mengingkari, begitu maksudnya. Ya, tapi Hanabilah, jadi bedakan, kita disebut mazhab Imam Ahmad, kemudian Hanabilah. Ya, kalau disebut menurut mazhab Imam Ahmad, berarti Imam Ahmadnya yang berpendapat. Tapi kalau kita disebut Hanabilah, itu pengikutnya. Begitunya bermadhab Syafi'i. Nah, madhab Syafi'i, kalau disebut madhab Syafi'i, jadi Imam Syafi'i yang berpendapat. Tapi kalau disebut madhab Syafi'iyah, jadi pengikut Imam Syafi'i yang berpendapat. Bisa jadi menyelisihi pendapat gurunya gitu. Atau bisa jadi masalah ini
tidak ditemukan gurunya berpendapat. Nah, akhirnya mereka membuat ijtihad sendiri. Jadi itu beda kalau bahasa ungkapan-ungkapan dalam kitab itu. Kemudian waruwiya fihi an Abi Bakar, diriwayatkan dalamnya dari Abu Bakar bin Abi Maryam an asyakhuhum, dari syekh-syekh mereka, dari guru-guru mereka, annahum kanu yaf'alunahu, bahwasanya mereka mengamalkan ini. Wa kana Ismail bin Ayyas, ya, bahwasanya Ismail bin Ayyas meriwayatkan hadis-hadis seperti ini dan dia mengikutinya. Jadi ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kita bisa ambil ya menjawab pertanyaan ini ya. Sebetulnya ini panjang kita sampai habis selesai itu. Tapi sengaja saya baca kitabnya biar jelas, biar yakin. Kalau ana hanya sebut saja, khawatir nanti kata ustadz ya. Nah, makanya ana bacakan. Nah, intinya adalah ada riwayat tentang ini, yaitu mentalkinkan mayit ya. Tentang mentalkinkan mayit ini ada riwayatnya dengan caranya tadi ya, berdiri di bagian kepala kuburan. Adapun orang yang intinya kalau ada orang yang mengamalkan jangan diingkari, itu saja intinya. Sekalipun kita tidak, kalau kita ikut pendapat Hanabilah, sebagian Malikiyah tadi yang memakruhkan, ya sudah, tafadhol silakan. Tapi kalau ada orang yang mengamalkan, jangan lagi bilang bid'ah dolalah tadi. Ya, kalau bid'ah dolalah itu tidak ada contoh sama sekali. Ini contoh hadis, bahkan hadisnya dhaif. Bahkan dalam riwayat ya, dalam ini di penjelasan dalam ana lupa ya, dalam pada bagian berapa penjelasan Al-Imam An-Nawawi termasuk Imam Ahmad bin Hambal, kalau ada hadis dhaif, satu amalan tentang hadis dhaif, kemudian yang satu lagi mengingkari ya, selama kedhaifannya tidak terlalu kuat, maka Imam Ahmad termasuk Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Imam Ahmad yang paling justru orang yang mengamalkan hadis dhaif itu lebih baik, karena yang namanya hadis dhaif ya tetap hadis, kan hadis disebutkan sekalipun dhaif gitu, maksudnya tetap saja hadis gitu ya, tetap saja hadis. Makanya artinya adalah tidak boleh diingkari kalau ada orang yang mengamalkan seperti itu ya. Nah, kita langsung saja lanjutkan kembali pembahasan kita ini. Nah, kemarin karena waktunya sudah tipis, sudah mau selesai. Kemarin kita berhenti ke apa yang dilakukan oleh kita yang hadir ketika ada orang yang sakaratul maut, begitu kan? Ya kan. Sekarang kita lanjutkan kembali biar cepat ana baca. Yang pertama kemarin apa? Talqin, kemudian menghadapkan wajah ke kiblat. Yang selanjutnya adalah takmidu ainai. Langkah selanjutnya adalah kalau orang sudah meninggal, ya sudah kita talqinkan meninggal, kemudian kita sudah hadapkan ke kiblat, selanjutnya adalah takmidu ainai, menutup mata, kedua matanya ditutupkan, kanda kere madan. Jadi sampai menutup lah istilahnya. Kita usap gitu sampai matanya menutup. Dalilnya adalah dari Ummu Salamah, qalat, dia mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abi Salamah, wa qad syaqqa basaruhu. Pada saat itu Abi Salamah sudah meninggal dan matanya terbuka. Aku ngaran istilahnya kondoa yang syaqqa ini apa? Kedora. Orang sakaratul maut kan berat kan, sampai kedora. Jadi matanya terbuka. Fa'akmaduhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup mata Abu Salamah tadi. Qala, sambil Nabi mengatakan, inna ruha idza qubida tab'ahul basar. Ini Nabi menjelaskan kenapa orang yang meninggal itu matanya terbuka bahkan melotot. Nah, maka Nabi menjelaskan inna ruha, bahwasanya ruh manusia itu idza qubida, ketika ditarik keluar dari jasad, tabahul basor, maka mata itu ikut memandang. Tandam patu nalaruh kah. Jadi perkara terakhir yang paling hilang fungsinya itu adalah mata. Ya, kan ruh dicabut itu dari bawah. Nah, dia pas naik terbang ke atas, ruh itu mata ikut memandang. Dan Nabi menjelaskan seperti itu. Kenapa?
mayat itu setiap mati secara umum terbuka matanya, karena ternyata mata kita ini memandang ruh yang keluar itu. Ya, dia pandang, masya Allah, pandangan terakhir. Maka Nabi disunahkan adalah bagi kita yang hadir itu menutup mata terlebih dahulu. Di sini disebutkan oleh Abu Malik Kamal, wal hikmatu fihi, adapun hikmah daripada menutup mata, Allah yakbahu mandurun lau taraka igmauduhu, agar tidak terlihat buruk si mayit itu. Dibiarkan kan ya, tidak bagus dilihat dengan mayit yang matanya terbuka. Kita mungkin, dan dalam riwayat yang lain, saat-saat yang manusia kita ini tidak bisa melihat malaikat, manusia tidak bisa, kecuali Rasulullah. Kapan bisa lihat malaikat? Pada sakaratul maut, ketika nyawa kita dicabut. Pada saat itulah kita melihat malaikat itu, malaikat maut. Makanya kalau kita lihat, mungkin yang sering main Facebook, ada video-video yang dikirim itu, ada ya, pernah ada yang lihat yang orang sakaratul maut itu bisa ikut, dia putar-putar, dia lihat kan, itu dia menyaksikan malaikat itu yang datang. Yeah. Jadi saat terakhir satu saja kemungkinan manusia, bukan kemungkinan sih, bisa. Jadi kata para ulama, saat-saat yang memungkinkan seorang melihat malaikat itu adalah ketika sakaratul maut tadi, ketika nyawa dicabut, saat terakhir itu. Makanya termasuk kenapa matanya terbuka. Kemudian perkara yang lain, ketika ada orang yang meninggal setelah ditutup matanya, ya, yang selanjutnya adalah an yanshudda tahta lihiyatihi asabah aridah tarbitu min fauqi ra'si, yaitu diikat dengan kain dia dari dagu sampai kepala, seperti kebiasaan kita. Ya, itu sudah, memang ini kebiasaan sudah dari para salaf kita tuh begitu, dari zaman Rasulullah, para sahabat, dan sampai sekarang kita mewarisi kebiasaan itu, yaitu diikat. Ya, biar rahang tidak turun. Aina henggawi asan, biar enggak terbuka mulutnya itu, biar enggak turun, makanya diikat. Jadi setelah ditutup matanya, diikat dari rahang sampai kepalanya itu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah talyinu mafasiluhu wa asabi'uhu. Ini mungkin yang jarang dilakukan, ya, yaitu melemaskan seluruh badannya. Jadi kalau orang baru meninggal, dilemaskan seluruh badannya. Caranya di sini disebutkan, yaitu jari-jarinya juga tuh dikendaki. Kemudian dari jari ini, dari sini ke sini diginikan. Dari akhir kendaki kuku. Pokoknya semua sendi-sendi. Kemudian dari lutut, umpama kita pegang lutut di kaki kita, tangan kiri, kemudian sebelah tangan jadi pahanya tuh dirapatkan ke sini. Kayak orang pemanasan olahraga. Digitu-gitukan. Nah, tujuannya di sini agar nanti tidak kaku dan mudah dimandikan. Proses selanjutnya itu mudah kalau sudah dibuat seperti itu. Jadi dilemaskan badannya, ya, dilemaskan badannya. Kemudian yang selanjutnya adalah khuli'at thiyab, dibuka pakaiannya, ya, dibuka pakaiannya. Ya, asalnya dibuka pakaiannya, dibuka saja. Kalau pakaian yang bisa dibuka, kalau kancing jangan dirusak. Kalau tidak sulit. Tapi kalau sulit, maka tidak mengapa dirusak dengan dipotong, digunting. Ya, pakaiannya itu digunting. Tapi kalau tidak sulit, jangan dirusak. Kemudian yang selanjutnya, an yud'al mayyit ala saririn wa nahwihi liyakuna ahfadhu lahu. Mayit diletakkan di atas kasur. Ya, mayit itu diletakkan di atas kasur. Posisinya sudah kita jelaskan kemarin itu. Dua cara arah kiblat. Kemudian yang selanjutnya adalah wadu'a syai' taqil ala batnihi li'alla yantafakh. Ini jarang kita lakukan ini, ya. Mungkin kita kalau amalkan aneh ini, yaitu kebiasaan para salaf itu, kalau orang meninggal itu setelah proses tadi, ya, yang mereka lakukan adalah meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya biar tidak kembung perut.
terutama mayat-mayat yang disimpan lama, umpama mati sore kemudian tidak dikuburkan malam ya, umpama kuburkannya besok. Yang di sini para salaf itu meletakkan pemberat di bagian perut biar tidak kembung perutnya, ya, biar tidak kembung perutnya. Nah ini diantara apa yang harus kita lakukan kalau ada kita temukan ini, ya. Ya, ini persiapan untuk mayit tadi, pelaksanaan pengurusan jenazah tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah ad-du'a'u lahu, berdoa. Iya. Berdoa untuk mayit. Nah, di sini sebelum kita di sini tidak ada pembahasan mandi deusalan bahasa Dayak. Tidak ada di sini. Ya? Deusalan, deuciwi. Andai para salaf melaksanakan, di sini tidak disebutkan. Dan di sini sumbernya banyak. Ada yang diambil dari apa yang kita sebutkan urutannya tadi. Dari 5 kitab, termasuk mazhab Syafi'i yang paling banyak, termasuk Al-Um. Kitab Imam Syafi'i pun tidak ada mandi salah itu, deusalan tidak ada. Bahkan menurut sebagian pendapat ya, kalau dipadukan dengan ilmu kedokteran, maka ini akan cepat merusak mayit. Awali bi sebalai ama made sore malam kita akan deusala nais wali kan wali cepat rusak mayit, karena mayit kalau kena air rusak dia. Kan beda ya, coba kita lihat orang yang mati di daratan dan di laut itu beda. Pasti cepat rusak yang di laut itu kalau mati kena air itu. Mati kenggian udah, karena basah dia anunya. Ya. Kalau sering basah mayit itu rusak dia. Ya. Ini. Jadi tidak ada sebetulnya itu. Sebaiknya dimandikan itu, Ustaz. Ya, misalnya mandikannya malam, dikuburnya besok jam 10. Dimandikan itu menjelang dikuburkan atau langsung malam ini? Tidak ada penjelasannya seperti itu. Sebetulnya tidak ada ketentuan. Boleh juga mandi dari malam, kita biarkan mayatnya besok langsung dibawa, tidak masalah. Artinya dia salah dimandi, misalnya matinya malam ini. Ini mandikan dulu dia salah itu. Ya, malam itu dulu dimandikan. Terus? Besoknya menjelang dikuburkan itu mandi lagi. Itu manfaat mandi salah itu. Makanya Anda bertanya sebaiknya menjelang dikuburkan atau sesaat setelah meninggal dimandikan. Apabila dipadukan dengan teori kedokteran tadi, menurut Ana sih menjelang dikuburkan. Iya, yang mandi, yang paling baik. Iya, yang paling baik. Iya. 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 Biar mandi 2 kali. Iya. Iya, makanya ya, kalaupun mandi yang sekali itu, kalau mau artinya kalau kita mau majukan mandinya ya masih umum Ustaz, masih mandi sana. Iya. Kalau keempat itu banyak. Iya, enggak ada waktu. Iya, enggak ada. Di sini tidak disebutkan riwayat seperti itu, apakah malam dimandikan. Di sini ini menunjukkan luas. Maksudnya kalau kita mau mandikan dari malam, mayit itu besok kita kubur, enggak masalah juga. Tidak ada masalah. Iya. Tidak ada, kita mandikan dulu, kita kafankan dulu, enggak ada masalah. Besok tinggal berangkat kubur, selesai. Iya, tapi jangan dimandikan lagi. Sekali lagi, jadi kadang di masyarakat kita memahami, misalnya begini, sudah dimandikan malam, keluar lagi najis di menjelang pekuburan, itu kata mereka batal mandi yang pertama, harus dimandikan lagi. Iya. Itulah manfaat mandi salah itu. Nah, sepanjang yang Anda tahu kan cukup dibersihkan saja kotoran itu. Iya. Sementara mandinya sudah. Demikian. Sebetulnya tidak ada pembahasan batal mandi si mayit. Yang ada batal mandi kita yang hidup ini. Tidak ada pembahasan itu. Mau keluar darah lagi, mau keluar, tidak ada. Tinggal dibersihkan saja. Mandi ya mandi sekali. Dan yang terbalik, secara umum yang terbalik ya di kita ini, mandi dulu baru diwudukan. Nah, ini salah ini. Tidak mengikuti sunnah. Mereka tadi khawatir, aku khawatir mengandeu batal wudu. Ngapain ente lihat wudunya mayit? Tidak ada mayit itu tidak apa namanya? Jadi perintah mandi ini bukan
seperti perintah mandi kita ini. Ya, kalau kita kan ada bisa pembatal wudu ya. Batal wudu kita umpama seperti itu. Mayit enggak bisa. Enggak ada. Mau ngapain mereka? Mau sholat? Kan enggak kan? Enggak. Mungkin begini, sebelum mati itu apa yang dikerjakan mayit itu? Biasanya itu kan cuci najis dulu. Bagaimana cara cuci najis? Iya. Itu posisi badannya tertinggi. Iya. Supaya kita bisa iya, diurut. Iya. Iya. Kalau sudah proses seperti itu salah bersih. Iya. Walaupun mandi kan basah. Iya. Iya, memang ya itu juga salah satu dan yang itu yang ditinggalkan. Hanya saja sekarang ini saya dan saya tidak temukan ya di beberapa kitab termasuk fikih sunnah, tidak ada. Saya pernah ya menemani beberapa kali mandi mayit. Saya diminta untuk dimandikan, tapi keluarga yang mengistinjakan. Nah, cara istinjanya itu dimasukkan tangannya itu ke dubur. Ini tidak boleh sebetulnya. Diambil, dimasukkan. Ini tidak ada. Iya, tidak ada petunjuk. Kasihan mayit malah. Tidak boleh seperti itu. Ya. Saya heran, saya pernah sekali saya tunggu lama. Kok banyak sekali? Ternyata tangannya itu dimasukkan, diambil. Ini untuk apa ini? Tidak perlu. Cukup apa yang bisa kita bersihkan di luar itu yang dibersih, itulah istinja. Itu sebagaimana istinjanya kita ini yang masih hidup. Ya, di sisi lain mereka sendiri meyakini tidak boleh menyakiti mayit. Itu sakit itu. Bahkan kalau kita gotong pakai payung kan katanya biar tidak panas ya. Tapi urusan masukkan tangan ke dubur, Masya Allah ya. Ini tidak boleh yang seperti ini. Cukup kata Pak Sulaiman itu tinggal diangkat saja sedikit badannya, diurut-urut, apa yang keluar itu yang kita bersihkan. Di luarnya bukan kita sampai masukkan koki kone tadi, Masya Allah sakit Pak. Pain lo nuntu mayit, pain lo rukun nasempa ko domahanur. Poda nih. Itu kotoran yang ada di dalam ngapain diambil? Tidak ada. Maka dimasukkan jarinya. Saya bilang kok banyak sekali kotoran. Ternyata saya perhatikan oh ini cara. Tidak boleh sudah begini. Ya bukan kita itu. Ini ya karena waktu sudah ajan. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya lagi insyaallah. Demikian ada salah-salah kata, mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.